Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Wahyudi Ripai dengan NIM L1A1200009. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hormon tanaman dari mata kuliah Fisiologi Hutan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Fors Bambang Irawan, SP MSc IPU. Baiklah, langsung saja. Pengertian hormon. Hormon adalah senyawa organik alami yang pada konsentrasi rendah yang memberikan pengaruh besar di berbagai proses fisiologis. Hormon tumbuhan. Hormon tumbuhan merupakan sekumpulan senyawa organik bukan hara yang baik terbentuk secara alami maupun buatan, yang dalam kadar sangat kecil maupun menimbulkan tanggapan secara biokimia, fisiologis, dan morfologis untuk mendorong penghambat atau mengubah pertumbuhan, perkembangan, dan penggerakan tumbuhan. Hormon tumbuhan tidak dihasilkan dari suatu jaringan khusus berupa kelenjar bantu sebagaimana hewan, tetapi dihasilkan dari jaringan non-spesifik yang menghasilkan zat ini apabila mendapat rangsang. Penyebaran hormon tumbuh tidak sesuai dengan sistem pembuluh karena hormon tumbuh dapat ditranslokasi melalui sitoplasma atau ruang antarsel. Sintesis dan transfer hormon. Pada tumbuhan, hormon dihasilkan terutama pada bagian tumbuhan yang sel-selnya masih aktif membelah diri atau dalam tahap pengembangan pesat. Transfer hormon dari suatu bagian ke bagian lain dilakukan melalui sistem pembuluh yang disebut xilem dan phloem atau transfer antarsel. Tumbuhan tidak memiliki kelenjar tertentu yang menghasilkan hormon. Rangsangan di lingkungan memicu terbentuknya hormon tumbuhan. Bila konsentrasi hormon telah mencapai tingkat tertentu, jumlah gen semula tidak aktif akan mulai ekspresi. Dari sudut pandang evolusi hormon, tumbuhan merupakan bagian dari proses adaptasi dan pertahanan diri tumbuhan untuk mempertahankan kelangsungan hidup jenisnya. Zat pengaruh tumbuh. Senyawa organik selain nutrisi yang aktif pada konsentrasi rendah yang menyokong penghambat atau memodifikasi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Inhibitor. Senyawa organik yang menghambat pertumbuhan tanaman secara umum dan tidak ada selang konsentrasi yang bisa mendorong pertumbuhan. Retardan merupakan senyawa organik yang menghambat pemanjangan batang, meningkatkan warna hijau, dan serta secara tidak langsung mempengaruhi pembungaan tanpa menyebabkan pertumbuhan abnormal. Syarat hormon. 1. Senyawa organik dihasilkan oleh tanaman. 2. Tempat sintesa dan tempat bekerja berbeda. 3. Dapat ditranslokasikan. Dan 4. Aktif dalam jumlah yang kecil. Dalam tanaman terbagi dua, hormon pendorong dan hormon penghambat. Dalam hormon pendorong ada auksin, giberelin, dan sitokinin. Sedangkan hormon penghambat ada ABA dan etilen yang disatukan menjadi laju pertumbuhan. Peran hormon pada tanaman sebagai pembelah sel, pembesaran sel, dan diferensiasi. Proses perkembangan tanaman dimulai dari zigot, kemudian perkecambahan biji, kemudian tumbuh vegetatif dan reproduktif. Hormon akan aktif jika hormon harus ada dalam jumlah yang cukup pada sel yang tepat. Hormon harus dikenali dan diikat erat oleh setiap kelompok sel yang tanggap terhadap hormon atau sel sasaran. Protein penerima harus menyebabkan perubahan metabolik lain yang mengarah pada penguatan isyarat atau kurir hormon. Secara alami, setiap
tumbuhan mempunyai kandungan hormon dalam komposisi dan konsentrasi yang berbeda-beda sesuai dengan karakter gen dari masing-masing jenis. Secara garis besar, hormon dikelompokkan menjadi 3 kelompok hormon, yaitu sitokinin adalah kelompok hormon yang mempunyai fungsi utama mensupport pertumbuhan tunas. Sumber dihasilkan hormon sitokinin adalah ujung akar. Auksin adalah kelompok hormon yang mempunyai fungsi utama mensupport pertumbuhan akar. Sumber yang dihasilkan auksin adalah di ujung tunas. Gibberellin adalah kelompok hormon yang mempunyai fungsi pembungaan dan pembuahan. Sumber yang dihasilkan adalah di daun dan buah. Adapun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai hormon, yaitu hormon mempunyai 2 fungsi yang berbeda, mensupport dan menghambat, pada konsentrasi yang berbeda. Satu hormon yang sama dengan konsentrasi yang sama akan mempunyai pengaruh yang berbeda pada bagian tanaman yang berbeda. Hormon auksin menunjang pertumbuhan akar tapi menghambat pertumbuhan tunas dan juga menghambat pembungaan dan pembuahan. Hormon sitokinin menunjang pertumbuhan tunas tapi menghambat pertumbuhan akar dan menghambat pembungaan dan pembuahan. Hormon gibberellin menunjang pembungaan dan pembuahan dan menunjang pembelahan sel, akar dan tunas. Hormon dalam kelompok hormon yang sama akan bersifat sinergis atau saling menguatkan. Nah, baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.